Dulu sekalian, hari ini tadi sebenarnya saya ada rapat dengan Supervisor Data. Saya minta informasi bahwa berkaitan dengan di sini tentunya kabupaten kebutuhan banyak tugas yang harus diselesaikan. Di antaranya nanti di bulan September akhir di tanggal 30, Puskesmas 1 Kabupaten akan mendapatkan SSI survei visi ya. Yang akan melakukan verifikasi data survei kabupaten kebutuhan khususnya di Sarana TBC HIV, kemarin DM hipertensi, hari ini gizi. Sudah paham, mungkin sudah tahu gizi buruk. Kita di sini mungkin hanya kita kasih saja, mereview saja. Mungkin ibu-ibu di sini kan sudah familiar dengan stunting, familiar dengan gizi buruk. Karena dari data yang diproses itu gizi buruk per September tanggal 10 kemarin itu ada 12 anak tersebar di sekitar 8 desa, ada 2 desa tangkal gizi buruk. Tahu ya, ibu kader sini yang di desanya ada gizi buruknya? Tahu ya? Di sini ada yang mungkin bisa menyampaikan gizi buruk itu apa? Bisa saja, saya masih suka bertanya ya. Ibu tahu yang dimaksud dengan gizi buruk? Ada lagi menambahkan siapa? Ibu Sari dari Harjo. Tadi menyampaikan bahwa kalau gizi buruk itu pada kondisi berat badan tidak sesuai dengan usia. Mungkin ada lagi yang berpendapat lain? Satu lagi. Belajar tidak ada yang mungkin di sini saya lebih pintar, tidak ya. Gizi buruk karena kondisi dari kurang badan. Jadi di sini mungkin ada lebih fokus dengan berat badan, usia, berat badan sama untuk gizi buruk itu hanya sebagai salah satu faktor saja di berat badan dan berat badan. Ada lagi pemeriksaan yang lain yang bisa menentukan apakah seorang gizi buruk. Nah, yang wajib kita atau balita mengalami kekurangan energi protein yang kronis ya, ditandai dengan berat badan dibandingkan panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari 3 standar deviasi. Ada tabelnya. Kalau tidak sesuai dengan seusia itu dinamakan stunting. Kedua, harus memahami perbedaan itu adalah di ini apa namanya indeks antropometri tadi ya, untuk menentukan apakah seorang balik atau balita itu termasuk gizi buruk atau tidak. Kita harus tentukan satu umur, jenis kelamin, berat badan, betul tadi ya, panjang badan, tinggi badan, dan terakhir adalah tingkah lengan atas. Jadi sama ini kalau di posyandu masih ukur pila ya. Untuk kita bagi kurang gizi akut atau wasting. Satu adalah pemeriksaan tingkah lengan atas. Ini dikerjakan kader semua ya kalau di posyandu. Pila hanya untuk balita 6 sampai 59. Kenceng ya Mas ya? Enggak kebantu. Hanya untuk balita 6 sampai 59 bulan. Kemudian atau tinggi badan. Ini ada tabelnya. Ibu semua tidak perlu menghafalkan Z-score ya. Nanti yang penting ukur berat badan, tinggi badan, kasihkan ibu petugas gizi, nanti beliau yang akan mengelompokkan atau masukkan ke aplikasi. Yang terakhir itu adalah edema piting atau bengkak di badan semua balita.
ini ya apa namanya kurang gizi. Kita berbicara sebelum gizi itu dan kurang gizi itu pastikan ukur lingkar lengan atas dan tanda edema atau bengkak di kedua kaki atau bengkak di seluruh badan. Jadi dilakukan semuanya badan dan badan dengan alat antropometri. Nah, bagaimana kita tahu apakah seorang anak itu gizi kurang atau gizi buruk? Inilah sebagai kriteria bahwa seseorang anak atau bayi atau balita masuk kategori gizi buruk atau gizi kurang. Jadi tadi Ibu tadi menyampaikan berat badan, panjang badan, tinggi badan. Ini hanya sebagai salah satu indikator. Ternyata ada indikator lain adalah jika kurang dari 11,5 itu sudah dikatakan gizi buruk. Dan itu bisa bersama dengan berat badan, panjang badan sendiri juga bisa dimasukkan kategori gizi buruk. Kemudian yang ketiga ada namanya edema bengkak yang bilateral dua kaki. Ini membedakan dengan gizi kurang. Di bengkak, kemudian standar deviasi untuk berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan. Itu pakai tiga kriteria ini ya. Jadi hanya salah satu dari perbandingan berat badan atau panjang badan saja. Nah, ini ringkasan tadi ya. Kurang gizi itu dibedakan dua, kurang gizi akut itu ya, gizi buruk dan gizi kurang. Nah, kita kadang di fokus yang ditahu ada berapa mah? Saya tidak hafal tugas gizinya apa ya. Tapi perhatian atau yang jadi tadi Pak Iwan mendikan itu yang di blow up sama media itu adalah ini gizi buruk. Ya, kadang kita saya sama Mbak Wanti itu mengunjungi di desa Singgel ya. Singgel ternyata itu terlewat kali tidak pernah diajak ke posyandu. Ya, ibunya sakit terus saya tinggal sama bayi juga. Jadi kita kunjungi terus ternyata memang ditemukan dia termasuk kategori dari gizi buruk. Nah, kalau kita ketemu sama jenengan, ketemu sama kita, misalnya ada yang menghentikan wartawan, LSM, musim senai golek-golek itu ya. Tapi kadang sudah kita intervensi, sudah kita tangani, ketika ketemu sama wartawan juga akan di blow up. Karena itu sebagai suatu hal yang ketika ada gizi buruk itu suatu hal yang dianggap luar kita dianggap tidak bisa bekerja untuk ini ya posisi di masyarakat. Nah, ini mungkin hanya semacam review saja. Kenapa kita benar-benar penting dalam arti menekankan pengukuran berat badan itu benar-benar harus ya sesuai dalam arti ini menggunakan alat timbangan yang sudah didistribusikan ya, timbangannya sudah baru semua kan ya. Dari enak yang mana? Enak yang dajin, enak yang dajin gitu. Asal juga dia dari ininya masalah dari teman karena dianggap kita bayinya ini tenang ya kita bisa gitu. Tidak boleh kalau dajin dapat digunakan, tapi kalau sudah ada antropometri dari Kemenkes itu ya kita tidak menggunakan lagi dajin. Sudah banyak sampaikan tuh Kawanti sudah
Ya, pada waktu APBN dibikin 2019 sampai 2025 itu tidak sampai Desember tahun anggaran, tapi sebagian tahun anggaran. Nah ini nanti supaya APBN yang 2005 dilengkapi sampai Desember 2005, kemudian menyambung LPJMB untuk dilaksanakan. Nek misalnya dia 23 bulan kira ya iso ngadeg ya Bu. Bapakne nggih. Aja kira wis iso ngadeg terus dikon ngadeg gitu ya. Nggih, jadi usia 0 sampai 23 bulan itu tiduran. Kalau yang 23 bulan ke atas sampai 5 tahun nggih itu berdiri. Tadi yang disampaikan Bu Santi, panjenengan kan bisa tahu ya kira-kira ki berita sing piye ya sing ono gejala gizi buruk gitu ya, atau paling enggak ketika jenengan ngeplot di KMS itu misalnya 2 bulan ya, 2 kali berturut-turut tidak naik berat badannya, atau ada yang di garis kuning atau yang BGM gitu. Terus kalau jenengan melihat kok itu bocah kok ngaruh ya, kayak lo ini gembur-gembur gitu ya, nggak kenceng gitu ya. Nah, kalau dengan mencurigai seperti itu, mohon tolong menyampaikan ke ibu beritanya. Kalau pas sepi boleh tidak disampaikan langsung ya, tapi ketoknya pas rame, cari aman aja, jadi sampaikan ke ibu bidan. Soalnya kan kadang kalau langsung ditegur, Mbak, ini anakmu ini rambut terus loh, sesuai dijamin itu, ya kan? Sesuai dijamin untuk merangkul makan. Apalagi wes banter, Mbak anaknya ini gizi buruk loh ini. Enggak semutom ya. Mutom enggak mau berenang terus nyambung, nggih. Ngawur bendino tak pakah nih Ya, bendino. jadi kalau menemukan tanda-tanda seperti itu dibilang pelan-pelan. Mungkin Mbak ini berbote peranan jenengan kok rambut coba kalau jenengan konsultasi bidan kan bidan yang ngomong gitu ya. Atau mungkin apa tulisan Mbak neng puskesmas, paling nggak lewat bidan dulu lah, ya. Sampaikan dulu ke bidan, Mbak Bu bidan ngomong, coba dengan konsultasi bidan.